Proses wawancara atau interview kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita job seeker. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kecocokan antara posisi yang dilamar dan juga pelamarnya. Dari proses wawancara ini, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Perlu persiapan yang matang sebelum kita melanjutkan ke proses interview, apalagi interview atau wawancara user. Dalam hal ini, kita akan bahas bagi teman-teman yang fresh graduate atau belum punya pengalaman dan mau bekerja atau melamar di bidang quality control. Ada beberapa tips yang ingin saya sharing bersama teman-teman, kira-kira apa aja, jadi tolong simak dan jangan skip videonya. Tips yang pertama yang pasti pelajari tentang suatu proses QC atau quality control, termasuk quality assurance ya. Jadi banyak sekali di internet sekarang ini yang membagikan seputar quality control atau webinar-webinar yang ada. Salah satunya di channel ini ya, jadi jangan lupa buat subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang baru nemu channel ini, silahkan di subscribe juga, biar kita bisa sharing bersama di channel ini ya. Baik, salah satunya tentang proses QC, yaitu metodisa atau metode analisa yang pasti ya. Karena kita bekerja salah satunya juga ada di laboratorium, yang pasti di laboratorium itu melakukan suatu analisa tergantung bahannya, parameternya apa. Nah, entah itu fisika, kimia maupun mikrobiologi. Di sana pasti ada cara-cara atau teknik-teknik yang harus kita kuasai dalam melakukan analisa. Jadi saya rasa teman-teman pasti punya bayangan nih. Kira-kira apa yang akan teman-teman bicarakan atau teman-teman sharingkan saat interview atau wawancara quality control bersama usernya nanti atau maupun HRD. Nah, dari pengalaman teman-teman entah itu seperti magang ataupun menjadi asisten praktikum, melakukan praktikum atau sampai melakukan penelitian. Nah, di dalam penelitian pasti juga melakukan analisa dari parameter yang teman-teman amati. Dari situ teman-teman bisa menceritakan cara analisa parameter tersebut, termasuk proses pembuatan atau penelitian teman-teman, atau di dalam magang teman-teman seperti itu bagaimana. Metode analisanya seperti apa, menggunakan alat apa. Misalkan teman-teman punya pengalaman analisa dalam fisika, contoh seperti pengukuran kuat tekan plastik, kekerasan atau kerapuan, atau di bidang bagian kimia, misalkan titrasi atau pengujian nitrogen, pengujian protein, pengujian gula, atau bahkan mikrobiologi, menggunakan metode apa, bakteri yang dianalisa itu apa, entah itu dalam praktikum ataupun saat teman-teman magang, bahkan saat melakukan tugas akhir seperti skripsi atau penelitian akhir. Oke, tips yang kedua yaitu pelajari industri apa yang teman-teman tuju, produknya apa, parameter yang dianalisa itu apa. Nah, dari situ teman-teman bisa searching metode cara pengujian bahan atau produk yang dihasilkan itu apa aja, bahkan sampai proses produksinya. Nah, dari proses produksi ini bisa kita eksplor lagi, itu bahannya perlu dianalisa apa aja di tiap prosesnya hingga produk akhirnya. Jadi teman-teman perlu benar-benar memahami industri apa yang dihasilkan produknya apa. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting yaitu tentang soft skill atau di luar pengalaman hard skill kita, yaitu di luar skill utama kita seperti organisasi. Di dalam organisasi teman-teman itu kontribusinya apa, kira-kira goals yang pernah teman-teman capai itu apa, bagaimana cara bekerja sama, mencapai tujuan, mengelola tim hingga mencapai target dari suatu project di organisasi tersebut maupun suatu event. Mengapa ini penting untuk diceritakan saat wawancara? Karena ini termasuk problem solving yang mana di dalam pekerjaan pasti akan kita temui setiap harinya. Nah, termasuk kemampuan berkomunikasi dan juga sosialisasi, bekerja sama, bertemu dengan orang-orang yang banyak. Lalu bagaimana jika tidak ada pengalaman organisasi? Jika teman-teman ada pengalaman lain yang intinya ada problem solving dan juga kerjasama atau berkumpul dengan orang banyak, bisa teman-teman ceritakan. Semisal saya calon penerima beasiswa A, tapi saya tidak mendapatkan beasiswa tersebut, tapi saya memperjuangkan sampai saya mendapatkan beasiswa tersebut. Nah,
Mulai dari proses awal, teman-teman memperjuangkan mendapatkan beasiswa itu hingga goals teman-teman mendapatkan itu bagaimana? Apa aja yang teman-teman lakukan? Yang pertama, menghubungi siapa? Harus apa aja yang disiapkan? Kira-kira kemudian melobi siapa aja? Teman-teman harus ngapain? Intinya apapun masalahnya, ketika teman-teman mendapatkan kesulitan, teman-teman bisa mencari solusi atau celah di antara masalah-masalah tersebut, sehingga teman-teman bisa tetap menuju goal yang ingin teman-teman capai. Oke, yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa tidak semua yang pengalaman diperlukan di posisi ini. Yang terpenting adalah komitmen dan keterampilan teman-teman dalam mempelajari hal-hal yang baru. Yang pasti di dalam pekerjaan nanti teman-teman bisa berkembang dan menyesuaikan kondisi lapang atau kondisi di pekerjaannya nanti. Kira-kira ketakutan apa aja sih bagi teman-teman yang fresh graduate atau belum punya pengalaman? Coba sharing di komentar ya.